eh, kasus penyiraman air keras kepada aktivis Andri Yunus. Besok, betul rencana Pak, hari Rabu, ini tanggal 29 April, itu sudah akan mulai sidang pengadilan militer terhadap 4 terduga pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Bagaimana Pak Mahfud melihat seberapa strategik atau tidak strategik pengadilan ini? Lihat kompetensinya dulu ya. Kalau kita melihat sekarang ini kan sedang digiring agar orang percaya dan menerima bahwa kasus itu ditangani oleh peradilan militer. Kalau dari sudut hukum formalnya atau hukum yang sekarang sedang berlaku, memang sampai detik ini dengan kondisi di mana ada 4 tersangka yang semuanya anggota militer, itu memang kompetensinya menjadi kompetensi peradilan militer. Nah, tetapi sampai sekarang kan ditetapkan sebagai tersangka 4. Jadi memang di peradilan militer. Itu untuk hukum sekarang. Sebenarnya hukum yang sebenarnya cuma terganjal oleh satu tugas untuk mengubah undang-undang peradilan militer itu tertunda terus. Jadi aturannya itu menurut hukum yang baru ini ya, hukum di era reformasi, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh militer, tetapi dalam kasus di luar urusan pertahanan, di luar tugas kemiliteran, itu diadili oleh peradilan umum. Jadi seharusnya di peradilan umum. Tetapi memang ada pasal di situ, peralihan kewenangan peradilan militer untuk orang-orang militer yang melakukan kejahatan di luar bidang kemiliteran itu bisa dilakukan setelah dilakukan perubahan atas undang-undang peradilan militer. Nah, kecuali ya diungkap lebih jauh dari 16 yang ditemukan oleh pihak lain, saya kira termasuk polisi punya catatan-catatan itu karena sudah mendapat laporan konon. Kalau ada sipilnya itu mestinya sekurang-kurangnya itu nanti ke peradilan gabungan. Koneksitas. Peradilan koneksitas. Pelaku itu gabungan antara orang sipil dan orang militer, maka itu dibentuk koneksitas. Kalau tidak gabungan militer seperti sekarang, dilokalisir keempat orang hanya cuma militer. Ya militer. Ada 2 jalur. Pertama di peradilan militer itu nanti supaya diungkap, kan akan menjadi fakta hukum. Kedua, kalau polisi berani kan, sekarang kan sudah masuk laporan ke polisi. Ada laporan ke Bareskrim, betul? Ke Bareskrim. Oke. Kan bisa Bareskrim. Mekanisme laporan itu yang di-follow oleh polisi. Ini laporan diteliti ternyata ada sipilnya. Gitu kan? Tapi dengan catatan apakah polisi berani atau tidak? Iya itu tadi. Bukan berani apa? Beraninya sih saya kira berani, tapi tidak mau terlibat dalam hal-hal yang debatable seperti itu. Tapi mudah-mudahan berani lah. Masa begitu tidak berani? Iya. Gitu. Ini kan menyangkut masalah aktivis HAM, aktivis demokrasi, aktivis penegakan hukum. Kalau begitu kan sebenarnya negara yang rugi. Kalau orang kayak Andri Yunus ini kan banyak lalu dianiaya dengan cara begitu. Masa depan kebebasan berekspresi Pak yang terjadi terganggu. Demokrasi gitu ya. Dan penegakan hukum juga. Ya, hanya berekspresi tapi juga penebalan atas kasus hukum. Ya. Kalau kita ingat dulu kan ketika penyiraman air keras juga kepada Novel Baswedan, itu juga urusan pribadi gitu, hanya berhenti di orang-orang tertentu. Gimana Pak? Orang tertentu. Ya itu menurut saya tidak fair gitu ya. Karena cinta ke institusinya lalu mengambil inisiatif pribadi. Padahal kalau di dalam TNI maupun Polri itu sangat ketat loh. Setiap tindakan tuh harus atas pengetahuan. Pertama atas perintah, yang kedua atas pengetahuan. Kalau sampai begitu tidak diketahui kan berarti pengendalian institusi ke dalam lemah. Entah itu Polri, entah itu TNI kan. Nah, oleh sebab itu orang lalu berpikir ini bukan soal lemah, ini memang sengaja dilokalisir untuk menghindarkan institusi.
Karena kalau sudah institusi yang melakukan itu nanti harus melibatkan Komnas HAM sebagai apa? Pelanggaran HAM berat.